Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di siang hari ini saya akan mengantarkan kita dengan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari saya undang jemaat untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang ya Tuhan, di saat ini kami rindu membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar dan boleh merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di siang hari ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi atas kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di siang hari ini terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 41. Firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kita untuk menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang dimana Tuhan akan datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Seketika itulah jemaat bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Nah, bangsa akan dikumpulkan di hadapannya itu adalah merupakan peringatan buat kita semua bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi orang-orang di dunia ini. Melihat juga pada tema khotbah kita di saat ini jemaat, akulah gembala yang baik. Tentu jemaat tahu gembala yang baik itu pasti memiliki peran yang sangat besar untuk domba-dombanya. Tema khotbah di siang hari ini sangat berkaitan juga dengan pembacaan firman kita di siang hari ini, yang dimana mau mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Marilah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, siapkanlah hati kita, diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, datang untuk menghakimi kita. Gembala yang baik mau domba-dombanya ikut diselamatkan. Sama halnya juga dengan kita manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, tentu kita juga mau kita diselamatkan. Sama halnya juga dengan seorang gembala yang baik. Ketika domba-dombanya tersesat, dengan cara apapun dia lakukan demi menyelamatkan domba-dombanya. Kembali juga kepada diri kita sebagai manusia, orang-orang yang memiliki keterbatasan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ingin menghakimi kita, ingin bertanya kepada kita hal-hal apa yang selama kita di dunia ini yang sudah kita lakukan. Apakah itu sungguh berkenan kepada Tuhan? Apakah itu melanggar kehendak Tuhan? Saya memiliki sebuah ilustrasi tentang seorang George, yang dimana dia ini adalah salah satu orang yang memiliki peran besar sebagai misionaris Inggris di Afrika. Dia di sini merelakan dirinya untuk dikorbankan
demi menyelamatkan orang-orang misionarisnya yang berada di daerah Afrika itu. Namun George ini dia tidak disukai oleh suku primitif Afrika, karena orang-orang Afrika pada saat itu mereka tidak mau menerima datangnya sebuah pemberitaan Injil di daerah mereka itu. Karena George ingin orang-orang itu juga ikut diselamatkan, dia merelakan nyawanya. Maka dengan dia menyerahkan dirinya itu, terbukalah daerah itu bagi misionaris yang datang. Kemudian guna memberitakan Injil kepada suku-suku yang juga memusuhinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tentu kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kita kesempatan dan waktu untuk memilih hal-hal yang berguna, hal-hal yang mana cocok untuk kita lakukan. Tapi ingat, hal-hal yang harus kita lakukan itu adalah hal-hal yang berdasarkan dengan firman Tuhan, yang mau mengajarkan kita untuk setia dan berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan sebelum penghakiman Tuhan itu datang ke dunia. Jadi jemaat, kita adalah gembala yang baik. Kita ini ibaratkan gembala yang baik, yang dimana kita mau sama-sama merangkul orang-orang yang mungkin selama ini mereka jauh dari Tuhan, yang mungkin selama ini pemikiran mereka itu jauh dari hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi marilah jemaat, kita dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh keyakinan terlebih takut akan Tuhan, marilah kita ajak semua orang untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat, marilah kita belajar menjadi seorang gembala yang baik, bukan hanya demi kepentingan kita sendiri saja, tetapi marilah kita menjadi gembala yang baik bagi semua orang, yang mau sama-sama merangkul semua orang untuk menyelamatkan diri kita saat penghakiman Tuhan itu akan datang. Dan jemaat, ketika penghakiman itu akan datang, seperti dijelaskan dalam firman Tuhan pada Matius 25 ayat yang ke-33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi ketika Tuhan akan datang menghakimi dunia, kambing-kambing ini ibaratkan orang-orang yang selama dia hidup di dunia, dia melupakan Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang lari dari kehendak Tuhan. Dan domba-domba yang di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang semasa hidupnya dia menghargai apa yang Tuhan berikan bagi hidupnya. Dan dia lakukan itu berdasarkan dengan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita kembali merefleksikan hidup kita sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita belajar dari seorang gembala yang baik, yang dimana dia rela berkorban demi menyelamatkan domba-dombanya. Dalam kehidupan kita saat ini, kita patut melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan firman Tuhan, yang mau mengingatkan kita untuk taat kepada setiap tugas panggilan yang dipercayakan kepada kita. Kita tahu
bahwa Allah yang sudah meyakinkan kita untuk memperoleh hidup yang berkenan melalui setiap tugas dan tanggung jawab kita, apapun itu menjadi keahlian kita. Jemaat yang terkasih, Alkitab mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, sama halnya dengan George Atley yang menyerahkan dirinya. Dia rela menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan suku-suku primitif Afrika itu, agar mereka juga terselamatkan. Jadi marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai dari saat ini kita harus menjadi gembala yang baik, gembala yang mau menyiapkan diri untuk menerima setiap tantangan, persoalan yang akan dihadapi. Bukan berarti tantangan itu membuat iman kita lemah dan membuat kita jatuh, dan pada akhirnya kita tidak akan selamat. Jangan seperti itu. Tapi marilah jemaat yang terkasih, kita belajar dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan marilah kita merenungkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang sempurna. Seorang gembala di Palestina bukan hanya bersikap tinggi dalam menghadapi ancaman maut dari bintang buas yang menyerangnya, melainkan juga rela memberikan atau menyerahkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11, 15, 17, dan 18. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan Yesuslah yang punya kehidupan ini. Apapun yang kita hadapi, teruslah yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan berserta dengan kita dan kita akan diselamatkan, asalkan kita mau taat dan setia kepadanya. Mari kita sebagai orang-orang percaya teruslah berpegang teguh kepada firman Tuhan yang menjadikan kita baik adanya. Apapun yang kita alami, yakinlah bahwa tangan Tuhan turut bekerja atas hidup kita. Biarlah firman-Nya terus mengalir di dalam hati dan kehidupan kita. Dan teruslah kuat, teguh di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah membaca dan mendengarkan firman. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami dengarkan boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami